Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat bagaimana hukum suara speaker atau pengeras suara yang ada di masjid atau ada di Husainiyah, di mana suaranya misalnya terlalu keras sampai mengganggu tetangga, mengganggu kenyamanan tetangga. Hal itu terjadi di mana-mana ya, bukan hanya di kita di Indonesia, terjadi di Iran, terjadi di tempat-tempat di mana syiar-syiar agama itu cukup semarak gitu. Kita di Indonesia misalnya suara takbiran yang berkumandang di masjid lewat speaker-speaker yang besar misalnya, atau mungkin orang tarhiman di pagi hari ya, atau orang baca sholawatan sampai tengah malam misalnya begitu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Sekarang kita lihat bagaimana pertanyaan kepada rahbar ya. Pertanyaannya adalah, yurtafa'u min mabna al-Husainiyah wa min iddah mukabbarat lis-saut saut qira'atil Qur'an wal majalis al-Husainiyah bisurah aliyah jiddan بحيث يسمع حتى من خارج المدينة ويؤدي إلى سلب راحة الجيران بينما يصر مسؤول الحسينية والخطباء على هذا العمل فما هو حكم ذلك. Jadi pertanyaannya adalah, dia bilang sangat tinggi suara yang keluar dari Husainiyah atau dari musola misalnya kan. Suara apa itu? Misalnya suara Al-Quran atau suara orang ceramah, suara orang baca-bacaan apa gitu. Tinggi banget suara yang keluar sedemikian rupa sampai kedengeran sampai keluar kota katanya, sampai ujung. Jadi sebuah desa misalnya, di ujung desanya sampai kedengeran suara tersebut, dan itu menyebabkan tetangga tidak bisa istirahat. Sementara pengurus Husainiyah dan bahkan sebagian orang-orang di sana tetap saja kekeh untuk menggunakan speaker tersebut. Maka bagaimana hukumnya ya? Jadi saya ringkaskan begini, ada suara pengeras suara sangat kencang, suara Al-Quran, suara doa, suara sholawatan, atau misalnya suara maktam dan sebagainya, menggunakan speaker yang menyebabkan tetangga kemudian merasa terganggu karena kencang banget. Itu bagaimana hukumnya? Sementara si pengurus tempat tersebut tidak sama sekali mempedulikan hal tersebut. Oke, rahbar menjawab begini. Iqamatu marasimil aza wa syair ad-diniyah fi awqatiha al-munasibah min afdalil a'mal. Dibilang menyelenggarakan acara-acara syiar agama pada waktu yang tepat itu adalah amal yang paling afdal. Wa minal mustahabbat al-mu'akkadah, bahkan itu termasuk di antara hal-hal yang sangat sunnah mu'akkadah. Walakin yajib ala muqimil marasim wa ashab majalisil aza al-ijtinab an idha wa muzahamatil jiran bihasabil maqdur. Namun dia bilang wajib bagi yang menyelenggarakan acara tersebut untuk menghindarkan dari mengganggu tetangga sebisa mungkin, walau bikhafdi sautil mukabbirat, walau hanya dengan merendahkan suara speaker tersebut, wa taghyir ittijahha ila dakhil Husainiyah, dan merubah arahnya ke dalam Husainiyah. Jadi fatwa rahbar, beliau mengatakan bahwa acara-acara Asyura Imam Husain, acara Maulid Nabi, acara apapun yang namanya syiar pada waktunya adalah sesuatu yang sangat bagus, bahkan dianggap sunnah muakkadah.
Sekiranya hal itu, suara yang tinggi itu kemudian mengganggu kenyamanan tetangga, ya maka itu harus diringankan suaranya. Ringankan suaranya, jangan sampai mengganggu tetangga. Ringankan suaranya, atau mungkin arahnya itu dikhususkan ke dalam Husainiyah saja. Jangan sampai tetangga kemudian merasa terganggu dengan yang namanya suara-suara terlalu tinggi dari speaker-speaker tersebut. Sebab apa? Sebab mengganggu tetangga, mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia, tidak pada tempatnya. Misalnya jam 12 malam, jam 11 malam, orang-orang udah mau tidur. Jam 10 lebih deh, orang udah mau tidur, tiba-tiba tidak sedikit pun berubah suara yang kencang itu. Jadi rahbar mengatakan dikecilkan suaranya atau dimasukkan saja ke arah masjid saja, intinya tidak mengganggu kaum muslimin atau tetangga yang ada di sekitar. Mudah-mudahan hal itu bisa difahami dan diamalkan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.